Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kota Kendari. Selamat bergabung di channel YouTube LBH Kendari. Dan sebelumnya silakan di subscribe, like, and share, dan jangan lupa ditekan lonceng. Adapun tema bincang-bincang hukum pada hari ini yaitu PHK di masa pandemi. Kenalkan, saya Saharullah selaku advokat di LBH Kendari yang kebetulan hari ini ditunjuk sebagai pemandu bincang-bincang kita, dan telah hadir para pemateri atau pembicara yang akan menemani kita dalam bincang-bincang kali ini, yaitu ada Pak Mansur, ada Pak Anselmus. Seharusnya pada hari ini ada Pak Saddam Hussein SHMH, namun karena ada halangan sehingga tidak dapat bergabung di acara kita kali ini. Sebelum lanjut, saya akan bertanya, bagaimana kabar hari ini Pak Ansel? Oh, kabar baik, terima kasih Pak Moderator. Pak Mansur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Moderator. Melihat maraknya PHK terjadi di Kota Kendari sejak adanya pandemi saat ini, bagaimana pandangan hukum Pak Ansel atau Pak Mansur terkait dengan PHK di masa pandemi? Siapa dulu ini bertanya? Saya silakan ke Pak Ansel pertama. Oh ya, terima kasih Moderator. Kalau bicara PHK, apa sih PHK sebenarnya? Iya, jadi pertanyaan pertama itu Pak, apa itu PHK dan apa itu pandemi sebenarnya? Kalau PHK kan sebenarnya singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu ya adanya ketidaksesuaian antara pengusaha dan pekerja tentang hak-hak yang seharusnya diberikan pekerja atau kewajiban pekerja yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha. Nah, jadi itu disebut pemutusan hubungan kerja. Tentang bagaimana bentuknya mungkin nanti kita bisa lebih perdalam itu dalam sesi berikut. Tetapi kalau kita bicara PHK secara umum, maka prinsip dasarnya adalah terjadi disharmonisasi antara pekerja dan pengusaha. Nah, itu biasanya disebut sengketa hubungan industrial atau sengketa ketenagakerjaan. Nah, tadi temanya kan tentang pandemi ya, dan PHK. Kalau pandemi sendiri kan sebenarnya itu adalah sebuah kondisi di mana terjadi ada suatu situasi di mana kesehatan sekelompok orang itu terganggu. Nah, karena ini COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia, jadi juga mungkin melanda kondisi kerja dan kondisi ekonomi perusahaan atau kondisi ekonomi negara yang berakibat pada terjadinya pemutusan kerja. Jadi pandemi dalam pemaknaan ini adalah akibat pandemi maka terjadilah pemutusan kerja. Jadi kalau bicara pandemi dari sisi kesehatan. Tapi kalau dikaitkan dengan masalah ketenagakerjaan, maka pandemi itu menjadi alasan oleh pengusaha untuk memutuskan hubungan kerjanya. Seperti itu kira-kira pandangan saya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa pandemi dapat saja dijadikan sebagai alasan. Apakah memang dalam pandangan hukum itu pandemi bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja? Kalau alasan bisa saja terjadi. Cuman kan itu mungkin kita harus bahas dulu tentang apa sih alasan-alasan PHK. Apakah pandemi bisa menjadi alasan PHK? Nah, kalau kita bicara dari sisi kondisi senyatanya, maka pandemi itu adalah sesuatu yang berada di luar situasi kerja. Artinya pandemi itu tidak berhubungan langsung dengan produksi yang ada dalam usaha.
tetapi dia berakibat membuat situasi tidak berjalan karena adanya kondisi misalnya ada proses produksi yang angkutan misalnya masuk ke suatu pabrik atau perusahaan atau tingkat daya beli menurun karena pekerjaan berkurang, itu bisa menyebabkan terjadinya PHK. Tetapi prinsipnya adalah pandemi itu bukan sesuatu yang berkaitan langsung dengan situasi perusahaan yang lagi berproduksi atau kira-kira begitu. Tapi kan kadang kita menangani perkara itu Pak, pandemi itu dijadikan sebagai alasan yang menjadi suatu alasan keadaan memaksa, sehingga perusahaan tidak mampu untuk memenuhi pengupahan misalnya dalam produksi. Bagaimana? Kalau yang tentang itu sebenarnya keadaan memaksa itu kan ada dua teori ya. Teori pertama itu keadaan memaksa itu dari kondisi yang memang karena situasi yang membuat itu tidak bisa dilanjutkan. Contoh misalnya karena terjadi bencana alam. Bencana alam itu membuat pabrik runtuh. Bencana alam membuat pabrik tidak bisa berproduksi. Nah itu situasi yang memang muncul dari luar tetapi mengakibatkan berhenti karena kondisi pabrik itu tidak bekerja karena dia runtuh. Nah, pertanyaannya adalah apakah pandemi itu bagian dari yang dimaksud tadi force majeure tadi dong? Tapi begini Pak, kita kan sekarang ada keputusan Presiden tentang bencana nasional non alam. Apakah Kepres ini dapat menjadi dalil pengusaha untuk mendalilkan bahwa perlakuan PHK terhadap pekerja itu adalah karena adanya keadaan memaksa berdasarkan dengan peraturan ini? Dari sisi aturan dapat saja, tetapi kan itu juga tidak serta-merta bisa dilakukan kalau kita melihat kondisi perusahaan. Berarti Karena juga ada keputusan Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja di masa pandemi harus melihat situasi perusahaan. ya. Jadi tidak serta-merta Perpres itu dijadikan landasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan bencana baik bencana alam atau bencana non alam. Kira-kira begitu. Sekarang saya ke Pak Mansur. Sebagai advokat yang cukup berpengalaman juga di penanganan kasus ketenagakerjaan, bagaimana pendapat Anda melihat kondisi seperti ini dari sisi kuasa hukum pekerja yang kadang mendampingi pekerja dalam hal terjadinya PHK di masa pandemi saat ini? Terima kasih. Apa yang disampaikan dengan Pak Ansel dari Masiku selaku advokat di negara Kendari mengenai yang situasi terkait mengenai pekerja yang di PHK, adanya COVID yang sering kita dengar terkait bahwa pekerja sering di PHK. Yang saya pahami terkait mengenai PHK itu adalah putusan hubungan kerja, putusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja. Terkait pekerja yang di PHK kan ada yang beberapa hak-haknya yang tidak pernah dipenuhi. Oh iya. Seperti contohnya pesangon. Itu kan kalau kita merujuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan kan nomor 13 tahun 2003. Begini, berarti kalau kita telah masuk ke apa hak-hak yang akan timbul ketika terjadi PHK seperti yang Bapak bilang tadi, maka dari sisi pekerja itu apa yang menjadi dalil pekerja untuk meyakinkan mulai daripada saat mediasi sampai dengan di pengadilan itu, apa kira-kira dalil yang bisa disampaikan untuk mendukung bahwa kerja ini berhak mendapatkan pesangon dengan keadaan pandemi saat ini? Ya, jadi seharusnya pekerja ini kan harus mendapatkan hak-haknya terkait mengenai pesangon apa yang kita sampaikan, yang moderator yang sampaikan, hak-haknya yang harus kita penuhi.
Untuk mendalilkan itu kan pekerja ini kan harus melihat dulu dari kalau memang dia jadi sebagai pekerja untuk terkait contoh seperti tanda pengenalan seperti KTA-nya. Oh, berarti ini terkait dengan pembuktian nanti di pengadilan Iya. bahwa dia memang betul-betul adalah pekerja di situ. Namun yang saya tanyakan ini Pak, misalnya kan ketika misalnya Pak Ansel tadi mengatakan bahwa pandemi bisa saja dijadikan sebagai alasan. Tentu kan ada perbedaan perkalian atau penjumlahan nanti. Apakah kalau dia misalnya pihak pengusaha mendalilkan bahwa ini adalah suatu keadaan yang memaksa, terus apa kira-kira dalil dari pekerja untuk mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Iya. Terkait mengenai apa yang disampaikan tadi dengan Pak Ansel dengan Situ, mengenai ada bencana non alam ya, atau bencana nasional terkait mengenai dengan Kepres tahun 2020 itu bisa saja dengan alasan terkait mengenai bencana nasional itu seharusnya perusahaan itu harus memenuhi hak-haknya pekerja. Contoh seperti apabila pekerja ini dia sudah cukup lama bekerja. Dengan kondisi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh pekerja maupun pengusaha supaya persengketaan antar mereka itu tidak perlu berlarut-larut? Pak, bagaimana untuk? Ya, sebenarnya begini. PHK itu kan jalan terakhir ya. Iya. Nah, kalau sudah ada kondisi seperti ini, maka kalau memang pengusaha dianggap tidak mampu atau dianggap tidak mampu membayar atau mempunyai kemampuan kurang bayar, maka seharusnya mereka itu membuka atau memberikan pertanggungjawaban atau memberitahu kepada dinas terkait dalam hal ini dinas ketenagakerjaan bahwa kami tidak mampu melakukan bayar terhadap bahkan itu kan diatur dalam pekerjaan sampaikan. Nah, tetapi sayangnya kan banyak pengusaha itu tidak mau terbuka tentang kondisi perusahaannya. Nah, itulah yang kemudian menjadi tanda tanya bagi pekerja. Kalau memang tidak mampu, maka seharusnya dipertanggungjawabkan ke kami sebagai pekerja. Kenapa harus begitu? Karena sejatinya pekerja itu kan sudah menjual tenaga dan keahliannya kepada pengusaha, dan pengusaha juga mendapat untung dari atau laba dari tenaga yang dibeli itu, nah, atau biasanya disebut nilai lebihnya. Nah, kalau seandainya pengusaha ingin membuka seperti itu, maka tentunya kan pekerja mengatakan bahwa iya saya nggak apa-apa diupah sedemikian rupa. Jumlahnya misalnya kalau di Kota Kendari ini kan UMK kita kan 2.700.000 sekian. Nah, siapa tahu pekerja mengatakan ya sudahlah kami diupah 7 juta saja, 2 juta saja. Berarti dalam hal ini dimungkinkan adanya negosiasi antara pekerja dengan pengusaha terkait dengan pengupahan pada saat sekarang ini. Dari sisi itu ya bisa dimungkinkan, tetapi ini juga harus ada keterbukaan antara pekerja dan pengusaha. Jadi jangan pekerja mau bernegosiasi, pengusahanya nggak mau, atau sebaliknya pengusaha yang mau bernegosiasi, pekerja nggak mau. Tetapi dari ada beberapa kasus yang kita temui, sebagian besar pengusaha itu tidak mau bernegosiasi dan memberikan keterbukaan tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan memang dari pekerja. Kalau memang kami mau dipotong gajinya, maka tolong apa kemampuan pengusaha yang bisa memberikan kami upah yang tidak sesuai dengan upah minimum. Begitu. Selama ini Pak Ansel melihat dari penanganan perkara itu, dari sisi pekerja, pengusaha ini apakah memang tidak mampu membayar atau tidak mau sebenarnya? Kalau tentang mau atau tidak mampu, itu menjadi pertanyaan besar memang. Kalau dia katakan tidak mampu, maka yang harus dilakukan adalah mari kita terbuka. Yeah. Ya. Kalau dia tidak mampu, mari kita terbuka. Yeah. Soal kemampuan. Yeah. Apakah kemampuannya dulunya bisa 3 juta,
oh mungkin bulan ini saya bisanya 2 juta. Iya. Kenapa bisa 2 juta? Produksinya dulu kita sekian miliar, dia menurun katakanlah 10 miliar, dia menurun menjadi 8 miliar. Jadi untuk upah pekerja juga diturunkan. Iya. Itu kan tidak pernah saya mendengar. Iya. Nah, akhirnya orang memberikan kesimpulan bahwa memang tidak mau. Memang tidak mau Iya, membayar tidak mau uang yang seharusnya menjadi hak pekerja. karena mereka tidak terbuka. Nah, itu artinya begini, himbauan juga kepada pengusaha bahwa kenapa sih kalau terbuka soal upah dengan pekerja kan tidak ada masalah. Ya, Nah, betul. sepanjang ini pekerja juga mau untuk terbuka bahwa ya kami siap untuk dibayar sesuai kesepakatan sepanjang pengusaha mau bicara. Jadi dalam hal ini ada forum-forum mediasi yang Ya. terbuka lebar untuk antara jadi para pihak ini. sebenarnya pengusaha dan pekerja harus terbuka untuk saling Iya. berbicara, memediasi diri. Apakah memediasi antara mereka sendiri ataukah melibatkan pihak ketiga? Iya. Kira-kira seperti itu. Ya itulah tadi beberapa penjelasan terkait dengan tema kita hari ini yang terkait dengan PHK dan di saat pandemi. Mudah-mudahan dalam diskusi ini dapat memberikan pengetahuan lebih kepada kita dan saya akhiri sesi pertama ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.